Yo, welcome back again with me in Valhead Gaming. Gua Valhead. Kali ini gua mau ngebahas sebuah game lawas sih ya. Jadi game lama gitu, old games. Genrenya MMORPG, multi-massive online role playing game as always seperti biasanya. Dan ini itu game cuan cuy. Jadi banyak player yang bilang kalau katanya main ini tuh bisa menghasilkan duit ya, bisa menghasilkan uang. Pakai Wemix ya. Ini pakai Wemix wallet atau dompet Wemix, bisa juga pakai G2G, bisa juga pakai apa ya, Bitcoin lah intinya ya. Ini tuh gamenya game Bitcoin dan ada alur ceritanya. Kita juga bisa mabar sama teman, sama kawan, atau sama kerabat ya, atau bahkan sama player random. Nah, gua ini sekarang udah ada di sesi atau in session of connecting account. Jadi ini ada di sesi tautkan akun. Kalian bisa tautkan lewat Google account ya, akun Google, atau bisa juga pakai Apple ID kalau kalian pengguna iOS ya, iPad dan iPhone. Terus bisa juga pakai Facebook kalau kalian user Facebook ya, dan bisa juga pakai akun Steam coy, karena ini game Mirror ini dirilis di Steam juga untuk versi PC ya, PC atau laptopnya. Tapi sebenarnya kalian bisa mainin versi Android pakai emulator juga di PC, jadi nggak usah download lewat Steam, nggak usah ini ya, gratis. Kalau nggak salah sih gratis ya di Steam juga untuk Mirror ini. Nah, gue akan tautkan dengan Google account, jadi nanti gue akan cut aja ya, langsung pas lagi gameplaynya aja, jadi kalian tinggal cepetin aja. Nah, ini agreement atau perjanjian ya, agree to the term of use. Jadi persyaratan penggunaan atau kesepakatan penggunaan game, aplikasi game ini cuy. Jadi sebelum kita bisa memainkan gamenya, kita harus setuju dulu gitu ya. Tapi nggak perlu tiga-tiganya yang di bawah itu, dia opsional, jadi boleh kita setuju ataupun enggak, karena itu hanya ngiklanin push notification atau notifikasi lanjutan ya, tentang iklan atau top up dan lain-lain. Oke. Yep. We need to put our birthday. Jadi kita harus masukin date of birth kita di game ini. Terserah sih ya, mau pakai tanggal lahir yang beneran atau yang palsu ya, terserah aja sih. Nah, ini bulan ya, bulan yang di tengah itu bulan. Gua akan pakai ini palsu ya cuy, tahunnya aja yang bener. Jadi gue juga nggak akan mau pakai identitas asli gue hanya untuk game. Jadi juga nanti akan gue cut ya, karena tiba-tiba dialihin ke browser gitu. Browsernya bebas, nggak harus pakai Google, bisa pakai UC browser, Opera, Mozilla Firefox, atau Internet Explorer gitu ya. Beda-beda sih. Nah, di tengah layar below of the screen, exactly below in the screen, we could change server and choose our playing server, which one our prefer. Jadi di sini ada 3 ya, 4 bahkan cuy. Ada 4 regional server atau regional daerah yang bisa kita pilih. Yang pertama Asian, the first one is Asian server, second one is in MENA server. I don't know what's the meaning of in MENA is. The third one is AU is Europe,
Europe server, and SA South America, if I'm not wrong and correctly guess it, SA mean South America. Jadi nggak pakai lama gue akan pilih yang Asia karena sesuai ya. Di sini ada pingnya juga tuh yang EU Europe itu udah merah pingnya. Yang SA juga South America juga dia merah pingnya karena jaraknya jauh banget sama lokasi gua. Jadi disesuaikan aja ya yang Asia AE atau Inmena nih cuy. Nah gua akan pilih yang Asia ya, Asia ini, Asia 22, Asia 22 ya. In below right corner of the screen there was Google sign and setting optional. Jadi jika kamu mau, so if you want to setting your gameplay you could tap it. Jadi jika kamu mau nyeting gameplay lu ya di game Mirror 4 ini, kalian bisa tinggal tap klik aja optional button atau tombol optional settingnya. Nah, di sini ada grafik ya, grafik. Nah, ini custom gua udah medium semua. Nah, ini quality-nya ini udah high ya kalau mau quality, atau kalau mau balance yang ini ya. Nah, mungkin gua akan pilihnya yang balance cuy, karena di sini shadow ya, shadow nggak usah terlalu tinggi lah bayangan karakter kita saat lagi di game, di in game itu nggak perlu terlalu tinggi. View distance, jadi sudut pandang kamera kita gitu ya, view distance itu. Frame rate, resolusi, tekstur mungkin di high juga gua. Screen effect nggak usah lah ya, skill effect kali ya, di high juga kali ya. Oke, I'm done with the setting, so let's see if it's need to save first, but seems not need to save the setting. Perlu di save lagi untuk settingan gamenya, jadi bisa langsung dimulai aja. Kita tap to start. Mirror 4, title of the game is, jadi judul game ini adalah Mirror 4 cuy. Ini game lawas, tapi kalau menurut gua sih sebenarnya enggak last but not least. Nah, di sini ada banyak job class ya yang bisa kita pilih, atau lebih tepatnya profesi in game yang bisa kita pilih cuy. Yang pertama ini Lionheart, dia sepertinya pengguna knuckle atau sarung tangan ya, glove. Ini a fighter with the conviction to walk a new path, heading is to learn a new martial art beyond the limit of the body. Oh, jadi dia memang adalah fighter ya. Dia memang adalah fighter, physical attacker ya, penyerang fisik jarak dekat ya. Jadi ini short range fighter. Dan memang si Lionheart ini dia lebih kayak ke apa ya, biksu ya, kayak biksu atau kungfu master sih. Jadi dia lebih ke praktisi bela diri ya, martial art. Di sini nggak ada kekuatan statistiknya ya. Nah, ini yang kedua itu ada warrior ya. Ini pakai blade ya, dia pakai senjata mirip golok tapi ukuran besar seperti pedang, itu disebutnya blade. Jadi senjata tradisional di China sana ada senjata seperti itu. A strong fighter who pulverize enemies by wielding a heavy great blade tuh. Jadi dia memang mengayunkan blade besar yang sangat berat gitu ya, dan
seperti tidak berat sama sekali gitu coy. Dan dia dilengkapi dengan armor yang sturdy atau kuat gitu ya, yang keras gitu ya, armor tebal. Jadi memang ini warrior sih ya. Terus ada lagi yang ketiga, job class ketiga adalah sorcerer. Ini magic user, pasti magic caster atau pengguna sihir seperti dunia Harry Potter ya. Kalau kalian pengen tahu seperti apa sih bang magic user atau magic caster pengguna sihir tuh gitu. Nah itu yang paling gampang tuh contohnya ya film Harry Potter coy. Yang pakai tongkat biasanya cuy, tapi tongkatnya kecil kalau di Harry Potter ya, bisa dipegang sama tangan gitu, maksudnya sama jari doang. Kalau di game rata-rata tongkatnya besar cuy, kayak orang-orang apa ya, kayak petapa-petapa sakti zaman dulu lah. Nah, wielder of magic that destroy enemies with the power of the elements, also very strong when fighting alone. Jadi ketika dia bertarung sendirian juga daya rusaknya cukup kuat katanya. Bisa menggunakan 5 elemen ya. Jadi memang dia master of elements. She becomes even stronger when protected by allies. Jadi dia akan menjadi lebih kuat ketika dilindungi oleh anggota timnya atau partinya ya, kelompoknya. Kalian ini biasanya LRD cuy, long range distance, jadi jarak jauh ya. Kalau warrior kan tadi jarak dekat, frontliner lah di baris depan. Kalau ini paling belakang cuy, biasanya nggak maju langsung. Kalau yang Lionheart pertama tadi kan itu dia bisa di jarak menengah, medium range atau di short distance atau short range ya, bisa jarak dekat, bisa jarak menengah. Lanjut ada job class keempat, itu Taoist ya. Taoist ini harusnya sih dia pengguna spell atau mantra ya, karena kepercayaan Cina zaman dulu, mitologi Chinese. Kalau Taoist itu kayak semacam pendeta ya, pendeta aliran beda, bukan biksu, bukan juga ada ininya, ada alirannya tersendiri cuy, yang kepercayaan Taoist tuh. Nah ini harusnya sih dia bisa pakai sihir, tapi pakai pedang juga ya. Kalau Taoist tuh kalian bisa lihat dia pakai one-handed sword atau pedang satu tangan. Dan sepertinya di game ini itu gender lock cuy, jadi terkunci ya gendernya, nggak bisa milih. Ada di sini udah ada bawaannya, kalau Taoist cewek, kalau sorcerer tadi juga cewek, warrior cowok, Lionheart cowok cuy. Jadi nggak bisa pilih per job class atau per profesi itu ada cewek cowok tuh nggak bisa. Terus lanjut ada Arbalist, a huntsman who shoot down enemies using an arbalest enchants for quick firing. Jadi dia bisa nembak dengan cepat ya, di enchants dengan menggunakan arbalest atau bowgun mungkin ya, lebih dikenalnya semi otomatic bow. Jadi bukan panah tradisional biasa, tapi yang udah hampir mirip kayak pistol ya, cuman tetap masih pakai anak panah cuy. Nah, freely switch between tracking and escape. Jadi dia dengan sangat mudah bisa menukar posisi dia antara saat sedang tracking musuh, lagi melacak musuh, ataupun sedang kabur gitu. And rains down a deadly shower of arrow. Jadi bisa menggunakan skill untuk jatuhin banyak anak panah dari langit ke bawah gitu ya. Dia bisa pakai deadly shower of arrow, jadi kayak mandi dengan anak panah gitu cuy untuk musuhnya. Nah ini juga cewek kebetulan, Arbalist. Ini job class kelima ya. Job class keenam adalah Lancer. Ini salah satu Mir 4 ini, Mir 4 ini adalah salah satu game yang memang menyediakan banyak pilihan job class atau profesi cuy.
Lancer, a tyrant on the battlefield who suppress enemies with his long spear. Dia adalah penguasa tyrant. Tyrant itu penguasa yang mutlak ya, yang apapun keinginannya dia harus diikuti sama semua orang, termasuk bawahannya. Dan di battlefield dia biasanya memegang kendali di medan perang, memegang kendali. Dan dia bisa menekan musuhnya dengan tombaknya gitu, dengan tombak panjangnya. Dia dilengkapi dengan berbagai macam skill untuk menyerang dan untuk bertahan secara stimulasi gitu ya, secara stimulasi, dan dia bisa menghancurkan formasi musuh dan membunuh target yang sudah ditargetkan oleh dia secara cepat gitu ya, dengan berbagai cara. Nah, terus lanjut, ini yang terakhir ya, job class ke-7 ada Darkist coy. Tadi ada Sorcerers, sekarang Darkist. Ini Taoist juga, tapi ini yang lebih menerima kekuatan kegelapan cuy. Embrace the darkness in order to defeat it. Jadi dia menerima kekuatan kegelapan justru untuk mengalahkan kegelapan itu sendiri, dan untuk membawa ketakutan juga keputusasaan kepada pasukan dari kejahatan gitu ya. Dia merapalkan spell atau rapalan yang dilarang tanpa pikiran kedua, maksudnya tanpa ragu gitu ya. Nah, kalau gue sih udah ada pilihan cuy, gue akan pilihnya mungkin Lancer ya sini, karena gua banget sih. Tapi kalau kalian yang cowok-cowok pengen pilih yang kayak Ksatria gitu, mungkin ini Warrior cuy. Tapi kalau pengen yang brawler, yang fighter, yang knuckle pakai tangan gitu, mungkin Lionheart. Cuman penampilannya sayangnya Lionheart itu dia kayak bapak-bapak ya, udah tua. Nah, kalau gua pilihnya Lancer. Select. Yap. After we choose our job class selection or choice of job class, jadi setelah kita pilih pilihan job class kita gitu ya, there's no option to choose any gender. Jadi memang nggak ada pilihan untuk milih gender apa gitu ya. Ini udah ditentukan sama gamenya, mana class atau profesi yang cowok, mana yang cewek gitu cuy. Gua ini pilihan rambut ya. Sebenarnya sih ini kalau dari segi desain grafis karakter desain grafik ini mirip kayak Time Raider ya, yang sebelumnya mirip kalau desain karakternya. Cuman ini karakter preset ya, sebelah kiri layar, cuman nanti kalian bisa customize di sebelah kanan. Nah, ada customize yang deep character customization atau deep character creation. Kalian bisa ubah-ubah lagi mungkin warna rambut ya, kalian bisa pilih. Nah, gua akan pilih yang ini mungkin ya. Yap. Kayak Europe gitu ya, orang-orang Eropa gitu cuy. Blondie. Hair brightness tuh berarti ke bersinar gitu ya. Rambutnya tuh glossy gitu. Terus yang di bawah berkilau, rambutnya berkilau, tingkat kemilaunya berapa persen. Jadi bawaan sih udah cukup lah ya. Lanjut, di sini yang di bawahnya ada muka
mukanya juga kita bisa ubah. Waduh, ini serius banget, anjir. Ngeri. Ini kayak villain ya, kayak apa sih? Penjahat banget gitu, coy. Ini serius banget orangnya. Ini tua bet, tua. Ini kayak Joker. Ngeri juga. Kayaknya ini yang paling netral, cuy. Ada skin color di bawahnya, ada apa warna kulit. Nah, gua akan pilih yang ini. Dan di bawahnya lagi ada eye makeup, pupil color atau warna mata. Jadi kita bisa pilih, mungkin ada yang warna merah biar kayak dragon kain atau apa bangsa naga ya. Wih, di mantapnya. Complete. Eyeshadow, ada eyeshadow juga, coba. Aduh, cowok-cowok pakai eyeshadow. Eyeshadow tuh kayak warna ini ya kalau nggak salah ya. Gua taunya dari bini gua dulu. Nah, ini intensitasnya, ketebalan eyeshadownya tuh kalian bisa atur. Oh, ini keren juga sih, tapi apa ya, celak. Kalau orang Islam tuh pakainya celak. Ini jadi ada yang penghitam ini, cuy, penghitam sekitar mata tuh. Itu sunnah katanya sih masuknya. Nah, di bawah lagi ada lip makeup, jadi makeup buat mulut. Tapi kayaknya sih nggak usah sebenarnya ya kalau menurut gua. Tuh, karena nanti jadi kayak cewek. Tuh, kalau terlalu penuh malah jadi kayak cewek, cuy. Jadi gua akan nggak terlalu pucat juga, ya sedang-sedang aja lah, segini lah ya. Oke lah, segini udah cukup. Terakhir ada mole tuh berarti tai lalat ya, atau tanda ini, tanda di mata. Gua nggak akan pakai, kita langsung create aja. Nah, gua kasih nama, nggak banyak pilihan yang lainnya ya untuk bentuk tubuh, bentuk badan gitu ya, postur tubuh. Ini nggak ada, cuy. As always, gua selalu pakai ini ya. Kalau untuk di channel gua yang ini, username game gua ini, cuy ya. Di sebelah kanan facecam gua, kalian bisa lihat ya, di sebelah ini nih, di sebelah sini itu ada 5 ya, ada 5 apa 6 nih, ada 5 slot karakter dalam satu akun untuk kalian buat. Jadi kalian bisa pilih 5 job class berbeda atau 5 profesi berbeda di in-game. Dan di sebelah kiri layar itu di bagian bawah ada load NFT. Jadi kalian bisa tautkan NFT wallet kalian atau dompet NFT kalian, cuy. Kalau mau diduitin. Bahkan ini bisa dijual, jual karakter gitu, cuy. Nanti kalian buat lagi, mulai lagi dari awal gitu, itu bisa. Nah, ini start the game. Kalau kalian sedikit apa ya, bosan gitu ya dengan intro atau pengenalan job class dan profesi di setiap game yang gue ulas, tinggal lanjutin aja langsung ke gameplaynya, cuy. Tinggal dipercepat aja. Oh, ini desain karakternya keren ya. Yang cewek juga tuh, kalian bisa lihat. Wah, terpaksa. Oh, diselamatkan, cuy. Tadinya terdesak nih sama pasukan kegelapan si cewek ini. Hampir. Dah. Malah si ceweknya malah ditusuk sendiri.
Diselamatin untuk ditusuk sendiri sama warrior ini, cuy. 가상 패드를 움직여 이동하세요. Nah, kalian bisa dengar ya dari intro suara di gamenya. Ini nampaknya adalah game dari Korea ya, atau We Group itu ya. Sudah ada cabangnya di Indonesia. Game terbarunya itu Legend of Ymir ya. Itu lebih ke mitologi Nordik atau mitologi Viking, bangsa Viking. Setelahnya Mir 4 ini atau Mir 4 ini dirilisnya. Jadi Mir 4 tuh lebih tua sih sebenarnya gamenya. Seekor iblis gitu. 너 내가 보여? Kau bisa melihatku katanya. 잠깐. 아니야. Tunggu, tidak katanya. 지금 상황이 급한 것 같네. 하지만 인간끼리 아무리 머리를 맞대봤자 이 정령의 도움만 하겠어? 내가 좀 도와줄게. 네 재능을 실컷 발휘해봐. Aku akan membantumu ya, meminjamkan kekuatan. Tapi dia minta ikut sama kita ceritanya, cuy. 내가 되면 나타날 테니 보고 싶어도 참아. 이쪽이 아닌가? Ada muda yang brother. 근처에 있어. Dark Secret Passage, jalan gelap ya, jalan rahasia yang gelap. 머리 위에 보이는 표식을 눌러봐. Saudara Valhead katanya kita harus cepat katanya. Energi setan telah menyebar. Oh, dan monster batu sudah tersebar juga nih, coy. Ini Finn ya. Finn tuh monster, coy. Master katanya. Oh, itu guru. Jadi gurunya kita, coy. Ya. Guru kita ternyata, coy. Nah, ini kita lanjut ya, Dark Secret Passage. Oh, senang kau aman katanya ya, dan para iblis di gunung ini. Loh. Dan aku melihat ya monster batu itu sudah terbangun katanya. Cepet banget ya ini ya, teksnya atau subtitlenya di bawah. Jadi gua hanya akan jelasin yang intinya aja dari obrolan mereka, karena kalau terlalu cepat juga agak sulit ya gua translatingnya. Sip. Apakah aku akan mati di sini katanya? Wah, dikeroyok adik kita yang tadi ya, adik seperguruan, bukan adik asli, cuy. Ingat, adik ketemu besar ya, ketemu gede. Ayolah. Gak ada apa-apanya kalian. Nggak ada apa-apanya kalian ya. Gua libas lah. Kalian ini dapat skill baru Nirvana ya. Nah, ini tombol skillnya itu dia lebih ke lurus daripada setengah lingkaran ya. Biasanya kan muter action button atau tombol attack ya, tombol serangan, dia muterin di sekitarnya gitu, setengah lingkaran. Tapi ini enggak, ini gitu, coy. Ini gua nggak ngerti kenapa, tapi memang sama kayak Nightcrow ya. Jadi ulasan bintang di
di Play Store. Gak tahu kalau di App Store seperti apa ya, cuman kalau di Play Store itu kecil cuy, bintangnya cuma 3,5. Sayang banget menurut gua, karena ini gamenya sebenarnya sih nggak burik coy, malah seru ini gamenya. Kita harus mengumpulkan tanaman gua ya, Cavern Blossom, bunga gua gitu. Nah ini diserang lagi Ae. Ini adik kita nih, emang cuman ngebeban dia, mohon maklum ya, dia cuma jadi beban Ae, beban buat perguruan. Ini kita ngelawan warrior ya, Valley Sage Spawn atau Valley Sage Spawn warrior ya, jadi ya, pejuang gunung ini cuy, monster pejuang gunung. Wah, muncul ininya cuy, rajanya. Oh, bisa ngindar. Hindarnya begitu. Oke. Nih, bisa ngindar. Set, langsung ke belakangnya, cuy. Jadi bukan nge-slide ya ngindarnya. Tapi berpindah ke belakang gitu. Dan kalah. Oh, kita udah berhasil mengalahkan rajanya, nggak ada apa-apanya ternyata. Apakah ini favoritmu katanya? Nih makan katanya. 암구라 수액 덕분에 암괴가 잠잠해졌으니 술법을 펼쳐 문을 열겠네. Ini nggak tahu kenapa ya, cuman kayak setiap cutscene atau video in game dia suka tiba-tiba kayak kedip-kedip gitu cuy, kayak dip gitu. Apa entah itu device guanya yang nggak kuat, atau mungkin memang gamenya ini game tua cuy, game lama. Jadi udah nggak terlalu di maintenance ya sama ininya, sama developer gamenya. Akhirnya begitu. Harusnya kan ini terus di ini kita bisa loncat, bisa terbang. Oh, tekan 2 kali bisa buat terbang cuy. Oke. Ada master kita ya, guru kita lagi mau ngebuka portal, entah itu portal ke arah mana. Ada kakak seperguruan dan adik seperguruan juga. Oh, energi dari iblis sudah terlalu kuat katanya. 2 jam, kamu harus cepat menemukan Sionpa dan bawa dia kembali ke sini katanya. Hati-hati di luar sana katanya. Saudara tertua, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Ini ditahan ya, portal pintunya ditahan sama guru kita. Jadi sebenarnya semuanya bisa di hide. Tadi ada option hide semua ya, rata kanan untuk game Mir 4 ini. Jadi untuk dari segi grafis sih ini walaupun game lawas ya, tapi sebenarnya enggak ini gitu cuy. Wah, salah gua. Bangke malah kena ini. 사부님 말씀은 잘 기억하고 있겠지?
Kamu mengingat perkataan guru 정보에 katanya. 의하면 천파는 특수 감옥에 감금되어 있는 Sepertinya Cheonpa ditahan di sini di penjara spesial katanya. Ya, serahkan kepadaku. Aku akan melakukan apapun yang dibutuhkan untuk menolong 한 시즌 내 Putri Cheonpa katanya. Kita harus bisa kembali dalam waktu 2 jam kan. Anjir, gimana ya caranya? Gua kagak tahu nih. Gak bisa ya untuk loncat terlalu tinggi kayak si kakak seperguruan tadi. Gak bisa cuy. 이곳에 은밀히 잠입할 수 있는 통로가 있다고 했는데 Ada jalan di atas. 경공술로 올라가야겠군. Jadi kita nggak bisa ngikutin jalannya di itu ya. 양쪽 벽을 이용한 반사 경공을 지금이야. 벽에 닿은 순간을 놓치지 말고 제발. kita 그렇지. set. 반사 경공은 시간이 짧으니 집중해야 해. Nggak berhasil, kita naik ke atas. Kita lanjutkan lagi. 조작 키를 사용해서 옆으로 이동해 봐. 벽에 찰싹 붙어서 움직일 수 있어. Oh, ini kita geser dengan ini. Oh, kita geser dengan directional button ya, dengan tombol arah cuy, untuk bisa lewatnya. Untuk apa kamu datang katanya? Apakah kamu menginginkan kematian? 멍청한 놈, 제발 감옥에 들어오다니. 감옥 안에 떨어진 Ayo, kita lihat. Kamu itu sama-sama level 2 sama saya. Dan bahkan kamu itu lebih lemah dari saya. Ada apa-apanya kan? Level kita langsung naik. Kita dihancurin cuy, bukan dibuka. Ini ya. 비천성 감옥에 우면기들이 왜 이리 많지? Ada banyak pasukan manusia tuh, gua tapi kagak tahu tuh pasukan manusia ini dapat datang dari mana ya. Tiba-tiba banyak pasukan manusia gitu. Woi, sudut pandangnya woi. Yang satu doang susahnya minta ampun. Hilang, pasukan manusianya malah hilang setelah kita kalahin semua musuh. For developer game we made or Wemix, please optimize your games, all of the game you created and your creation, because not in every kind of and type of device everyone can play your games. Your games is include into hard game 구하러 와주셨군요. for rendering, 나 때문에 and 미안해요. your game is actually 지체 시간이 서두르세요. took a lot of graphic, so not every device can play the game created from WeMade or Wemix developer. That is my suggestion and my advice, so your game can be much merrier, 사양이 오실 때 그때까지 much crowded with player, and can be play
with a lot of player around the world. Kita berhasil ya. 가서로운 놈. Sangat menyedihkan gitu. Wah, tiba-tiba kakak perguruan kita datang nolongin. Di saat terakhir dia yang jadi pahlawannya. 이곳은 내가 맡을 테니 참 떠나게. Dia yang akan mengalahkan Cheonpa katanya. Sementara kita kabur. And here we are, we already arrive in our village. Jadi kita sudah sampai di desa kita pada akhirnya setelah kabur. Cuman kakak perguruan masih tetap di sana. Jadi aku tidak bisa menemukan saudara tertua gitu ya. Aku minta maaf, itu semua karena aku katanya. 잠깐 상백의 기가 Tunggu. 느껴지네. Aku merasakan energi dari Sang Bek. Namanya Sang Bek ya. Kakak tertua di perguruan kita. Oh ya, Big Brother. Nah, Sang Bek. ini. 다친 것은 아니죠? Sang Bek, apa kamu terluka? Kamu ada darah di bajumu katanya. 당신이 무사해서 Aku baik-baik saja, Cheonpa. Aku senang bisa melihatmu selamat. Master dan aku sangat mengkhawatirkanmu. Kerja bagus, Valhead. Ayo ikut aku katanya. Aku punya sesuatu untuk diberitahu katanya. Memang kalau untuk segi grafis ya, semua game-game dari Korea itu, developer game Korea ya, mau Netmarble atau NCSoft atau WeMade atau banyak lah ya, itu memang nggak kaleng-kaleng cuy. Yang pembuatnya ini juga Black Desert ya, Black Desert Online dan Black Desert Online Mobile ya, BDOM. Itu keren gitu, memang keren. Mereka 한판 힘든 운명을 타고 nggak ragu pakai Unreal Engine-nya tuh sampai maksimal gitu cuy. Di Cheonpa telah terlahir dengan takdir yang buruk katanya. Aku akan mengajarkanmu skill yang bagus. 자, 돌아보세요. Skill yang akan kamu pelajari akan kamu temukan berguna untukmu nanti gitu ya. Sekarang kita suruh berbalik katanya. Oh, datang ke ini ya, 필살기는 자네가 여태까지 martial art dummy atau 능력을 가진 그야말로 일격 boneka kayu untuk berlatih ini, 공격해보게. berlatih ilmu. 필살기를 사용할 수 있을 걸세. 기력이 모두 소중히 느껴지는가. 필살기는 오. 쓸 수 없으니 중요한 순간에 잘 활용하도록. Oke. Dan ya, kita dapat skill baru. 잘했네. 그간 성실하게. Sarmati nama gurunya cuy, kayak ini ya, kayak orang India ya. 자네도 알다시피 무공은 Seperti yang kamu ketahui, katanya belajar untuk menggunakan skill bukanlah segalanya. 습득한 무공을 다시 한번 사용해 보도록 하게. Ya dari desain, lihat coba cuy, tuh environment sekitar ya, dari mulai pemandangannya tuh, air terjun coy, kalian bisa lihat ya air terjunnya ya. Santai ya, gua main nggak buru-buru, jadi biar kalian juga bisa tahu gamenya seperti apa. Tuh lihat, ini realistik banget cuy, tuh kagak kalah lah dari SOJ ya, dari Sword of Justice atau dari WWM Where's Wind Met. Bedanya kalau SOJ Sword of Justice sama Where's Wind Met kan itu
buatan dari China cuy, developer gamenya. Kalau ini buatan dari Korea. Mana nggak mati, nggak semua mati. Tadi kena ulti ya, skill ulti kita. Defeat Croaker. Masih ya, kita suruh apa nih? Bunuhnya 7 coy, kita baru 5. Oh, muncul bosnya nih, Mutan Croaker. Karena bunyinya mungkin koak gitu ya. Kodok sih, katak cuy. Dar. Kalah kau. Nah ini adik muda, adik seperguruan ya. Halo adik, ada apa dik? Kenapa? Kamu ngelihat ada yang bugil di air terjun? Saudaraku katanya ya. Kelompok dari Nevariksen tadi ya. Datang. Silahkan duluan katanya. Aku akan menyusul. 사부님, 그런 일은 절대로 없을 것입니다. Mas guru katanya itu tidak akan pernah terjadi. 사부님, 오마무리가 또 Master, 나타났습니다. kita dalam masalah katanya ya. Sekelompok dari Nevariksen telah muncul. Wallhead, ini adalah waktu yang bagus untuk ngetes skillmu yang baru saja kamu pelajari. Silahkan lawan mereka. Wah enak bener ya, ujungnya kita doang yang suruh beresin masalah cuy. Bangke memang. Ini entah kenapa ya, udah gua zoom gitu ya sudut pandangnya, cuman nanti dia akan mundur lagi cuy dengan sendirinya. Entah sih nanti, oh ada nih close up nih, ada sudut pandang kamera cuy, atau view angle kameranya. Nanti ya kita tes. Nih di bawah facecam gua, left under of the screen, left corner under the screen. Jadi di bawah layar sebelah kiri itu ada, nah ini yang bentuknya kayak kamera cuy. Di sini ada close up. Nah ini close up ya, yang jarak dekatnya. Yap, we done. Kita udah ngalahin. 바로 저기예요. 은행골 주변에 위험한 녀석들이 많긴 해도 이 근처까지 오진 않았었는데 정말 이상하구나. Sangat aneh katanya ya. 사부님께 새로운 Ada banyak 생각이 monster yang berbahaya di sekitar gitu. 제가 응원할게요. 천파 공주님의 안전을 위해서라도 처리하는 게 좋겠다. Nah, kita ngedefeat sekumpulan Nevariksen lagi. Namanya sulit ya, nama monsternya tuh Nevariksen. Jarang-jarang banget anjir. Ada ini. Kita kill dar. Serot, mati lu. Woi, malah keterusan. Wah, level up ya, nice. Level 5. Kita bisa grinding level di sini. Mungkin sampai level 6. Setelahnya baru kita lanjutin main quest.
Udah ya, kita lanjut aja ke misi selanjutnya. Nggak usah terus ngeladenin di sini, cuy. 스킬 버튼을 위아래로 움직여봐. 설정 Kita 창에 suruh ngalahin lagi, cuy. 여기서 여러 가지 자동 옵션을 제어할 수 있어. 자동 전투의 스킬 사용 Nah, ini 조정할 수 있으니 취향껏 선택하면 skill frekuensi. Jadi frekuensi kita pakai skillnya mau normal atau selalu. Kita normal aja tetap. Attack back when hit. Jadi serang balik ketika terkena serangan. Kita udah on. Auto aim atau auto target gitu ya. Ketika menyerang ini off tapi bisa dinyalain sama kita. Party target sharing, jadi berbagi target party itu bisa, cuy. Oke. Ya ginilah ya. Oke, sip. Peaceful day, hari yang sangat damai katanya. Jadi ini bisa diatur semi otomatis ya. Jadi semi otomatic fitur, cuy. Jadi kalau kalian mau grinding dan lagi gawe atau lagi ngerjain hal lain, bisa kalian setting jadi semi otomatis dan kalian bisa tinggal gitu. Sementara si karakternya terus untuk terus untuk grinding gitu, ngelawan boss atau ngelawan mob gitu ya, mob monster biasa. Kembali kepada Yun katanya. Yap. Waduh, kita diserangin malah diem aja lu. Tolol. Dar. Mati lu. Udah dong. 저 음악 Nah, itu ada bosnya. 확실히 처음 보는 놈이구나. 내가 잡을 수 있을까? Bos dari Nevariox ya, ini cuy. 가세요. Tentu saja katanya, kamu pasti bisa melakukan itu, brother. Nah, kita lawan set Red Horn ya. Jadi ini dia yang udah bertanduk, cuy. Red Horn Nevarioxen. Ya ini mungkin Red Goblin lah kalau ininya ya. Kalau Orc ya salah, Red Orc, cuy. Kalau Orc tuh bukan Orc hijau lagi, tapi ini Orc merah. Dan kita berhasil ngalahin bosnya. Kita talk lagi. Wow, katanya, lihatlah semua ini katanya. Aku tidak pernah melihat yang seperti ini. Kenapa di dunia ini kau mengkoleksi Nevarios Horn, tanduk Nevarios ya, Nevariox? Itu semua memiliki kegunaan. Terima kasih, saudara, katanya, brother. Tiba-tiba ada perempuan lagi mau dikeroyok sama Nevarioxen. Waduh, bahaya bener. 어디 한번 덤벼보거라. Cantik ya, cuy. Ada misterius woman atau apa, cewek yang misterius. Kita harus tolong dia. Oh, ada Red Horn lagi nih, ada bosnya lagi, cuy.
Muncul lagi spawn. 여기는 외지인들이 잘 드나들지 않는 곳인데 어찌. 길을 잃고 헤매던 중에 Dia hilang arah dan 다쳤나 봐요. lupa gitu ya, disoriented. Dan terkilir coy. Dia kalau melukai 드셨어? sendinya. 잠시 기다리십시오. Kamu terluka, tunggu di sini. Aku akan membawa beberapa tumbuh-tumbuhan untuk menyembuhkan lukamu. Baiklah, katanya. Ya, nurut ya sama abang ya. 천파 공주님께서 말려 lanjut 지열초를 갖고 있을 거야. ke Cheonpa Home. Kita harusnya diajak aja, ngapain disuruh tunggu di sini. Ngaco. Diangkat aja, digendong. Wah, Cheonpa lagi mau apa nih? Waduh. Wah, adegan 21++ nih. Di manakah itu gitu, apa harp itu katanya? Ada sayapnya anjir. Cheonpa. 말도 안 돼. 천파 공주님 Tidak mungkin katanya ya. 소문의 여인이 천파 공주님. Putri Cheonpa punya sayap di belakangnya. Sayap, tunggu dulu katanya. Jadi rumor tentang perempuan. 소엽, 전 이만 가보겠습니다. Prajurit muda gitu ya, ksatria muda. Aku akan pergi katanya. 어찌 여기에 있단 말인가? 죄송합니다, 서부님. 천파 공주님께 큰일이. 이 일을 어찌 말해야 할지. 운명은 피해갈 수 없는 것인가? Takdir tidak bisa dihindari, Valhead 천파 katanya. 공주님을 지키겠습니다. Ya, guru. Aku akan melindungi Putri Cheonpa dengan nyawaku 당장 katanya. 내일이라도 떠날 채비를 하게. Bersiaplah untuk pergi segera mungkin katanya, sebisa mungkin. 갈 길이 먼데. Oke. 부족해. 새로운 무기가 필요하겠어. 직접 무기를 만들어 보자. Ini ada crafting juga cuy. Ternyata tuh ada craft ya. Uncommon. 이곳에서 제작할 아이템을 Nah, 선택해. ini apa nih, gimana nih? 상위 티어 아이템은 하위 아이템을 모아 새로 만들 무기를 선택해봐. 필요한 재료는 여기서 Yang 확인할 mau 수 kamu 있어. buat 흠뻑이 Tiger 재료를 Fang 모아 Spear. 너만의 특별한 무기를 만들어봐. Ini apa? Sexcore Spear. Ini Blood Point Staff. Oh, kita bisa pilih yang mau kita buat cuy. Tapi ini belum ada semua yang tadi. Yang ini ada nih. Yap, kita dapat Tiger Fang. Nice. Yang ini Tiger Fang Spear. Oh, harus 2. Oke, kita craft lagi. Oh, nggak ada. Nggak cukup cuy. Bisa. Oh, siap-siap. Paham, gue paham. Jadi nanti kita bisa crafting senjata sendiri cuy. Kita ngobrol sama 사부님께서 이곳을 떠날 이온. 준비하라고 하셨어. guru telah memberitahuku untuk bersiap katanya. Oh, baiklah. Oh, apakah benar katanya? Sayang sekali. Aku tumbuh dekat dengan kurangnya dari game dari WeMade atau WeMix developer game ini dari Korea ini, Mir 4 atau Mir 4 ini, dia kalau subtitle atau teks di bawah saat lagi ngomong gitu ya, MC kita, main karakter kita atau NPC non player karakternya itu sering kayak tiba-tiba langsung ke continue gitu cuy, belum penuh ngomongnya, belum selesai, tapi ini teksnya udah langsung lanjut aja gitu.
Dan 사부님과 대사형, 천파공주님은 어디 계셔? di mana guru Sarmati katanya dan saudara tertua gitu ya. 몰라요. Juga Putri Cheonpa. 저쪽, Aku 저쪽이요. tidak tahu. Oh, tunggu dulu katanya. Master seharusnya ada di sana katanya. Tiba-tiba aja anjir ini desanya mereka diserang gitu. Gue juga kurang paham ya ini alur ceritanya atau storyline-nya kayak loncat-loncat gitu cuy. 저놈을 제압해 방파공주를 찾아라. 사부님, Master katanya. 사부님. 꼭 이렇게까지 해야겠소. Nah ini musuhnya nih cuy. 독식하려 하는 주제에 가식될 필요 없다. Apakah perlu kamu melakukan ini semua katanya. 살 수는 쓰지 않겠다. 하지만 같이 싫으면 대사형, 사부님. Di mana master katanya, di mana guru? Masternya lagi mau berhadapan sama 파에게 가보게. bos musuh ya. 네, 사부님. Bawa Cheonpa pergi katanya. Jadi kita kabur dulu. 사르마티의 제자다. 다들 저놈을 제압하라. 여기서 잡힐 순 없어. Ini ada pemburu bayaran ya. Kita hadapin, nggak ada apa-apanya mereka. Assassin ya, pembunuh bayaran. Dar. Dar. Nice. Wah, kita malah jatuh. Ajar. Ada assassin bosnya, pantesan. Ini ada bos dari pembunuh, coy. Alamak. Pakailah skillnya. 사부님을 찾아야 해. Oke. Ya itu Putri Cheonpa. 공주님. Ini. Wah, tiba-tiba diculik pakai kuda anjir. Kita ngejarnya lari anjir, MC-nya. Yang karakter kita malah lari. Wah, ditebas dari belakang malah jatuh. Kacau, pingsan deh. Sementara ini kakak tertua dan guru. 정신이 드는가? Apakah kamu sadar katanya? Wah, lemah banget anjir kita ya. 괜찮은가? Apakah kamu baik-baik saja, Valhead? Katanya. 사부님. Guru Putri Cheonpa sudah diculik katanya. 알고 있네. 상대 Aku tahu. 상대하기는 힘들. Itu akan menjadi sulit untuk sang baik untuk menyelesaikan ini semua sendiri. Ayo sekarang kita juga harus pergi untuk mencari Cheonpa. 도화국을 이렇게 Oke guys, bentar. Sebelum gua lanjutkan ya gameplay review gua, ini gua mau lihat fitur-fitur yang ada di game ini ya. Jadi di right upper corner atau di sebelah kanan atas layar itu ada option ya, kayak lambang tambah gitu. Nah di sini ada karakter, ada equipment ya, equipment. Kita bisa lihat equipment karakter kita di sini. Oke, nah ini nih yang bisa dijual nih kalau nggak salah. Use steel, uncommon, bound. Oh bukan,
Yang bisa dijual tuh black metal kalau nggak salah cuy. Dan di sebelahnya lagi ini ada achievement reward, kita bisa claim all AE langsung biar nggak satu-satu. Nah itu tuh yang tadi tuh yang bisa diperjualbelikan setahu gue ya. Gue sempat cari tahu dulu tentang gamenya. Wait sebentar, mana ya, Black Steel kalau nggak salah. Jadi yang bisa dijual itu adalah logam hitam di game Mir 4 ini. Bisa diperjualbelikan sama jual beli karakter cuy. Jadi bukan jual beli akun ya, tapi karakternya bisa dilepas cuy kalau nggak salah ini di game Mir 4 ini. Kita suruh bunuh-bunuhin mob monster Yeti ya, atau apa, ini manusia gunung ini coy, manusia gunung es, terkenalnya tuh sebutannya manusia gunung es Yeti. Dan kita selesai, udah level up juga ke level 6. Kalau nggak salah ya di game ini tuh karakter yang bisa diperjualbelikan itu kalau udah di atas level 30 cuy. Ya. Jadi kalian bisa grinding karakter kalian sampai level 30 AE, terus nanti bikin baru lagi. Sementara yang lama dijual bisa. Oke, kayaknya segitu aja dulu cuy gameplay dari gua Valhead undur diri. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu gratis, nggak perlu bayar, nggak perlu pakai duit kalian, dan nggak perlu ngabisin tabungan kalian. Cukup subscribe sekali seumur hidup ya, itu juga sebagai bentuk support atau dukungan biar gua semakin semangat bikin konten-konten review gameplay dari game-game lain atau dari game Mir 4 ini, lanjutan part 2-nya dan seterusnya. Semoga rezeki kalian dan keluarga juga selalu dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jauh didekatkan, yang dekat disegerakan, yang segera diperbesar cuy. Jadi semoga kalian juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarga. Gua Valhead undur diri, sampai ketemu di next gameplay yang lain. Dan bye bye, see you guys.